Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Berkati kami agar kami dapat tertib mengikuti ibadah hari ini. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu agar selalu sehat. Dan berkati juga agar kami dan keluarga kami selalu sehat supaya kita bisa bertemu kembali di gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Wala Kids, senang sekali pagi hari ini kita sama-sama boleh beribadah meskipun secara online. Kids, kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan nafas buat kehidupan kita. Dia juga memberikan sinar matahari yang hangat yang menghangatkan tubuh kita. Dan dia juga Allah yang mendengarkan doa kita. Ayo kita sama-sama mau memuji Allah yang demikian. Kita pujikan Allah di sini. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Kids, kita selalu memuji Tuhan karena apa? Karena begitu besarnya kasih Tuhan Yesus untuk kita. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya, atas panjang dan lebarnya kasih Tuhan buat kita semua. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kids, kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia selalu hadir di dalam hidup kita.
di kiri kita, di kanan kita, dan di seluruh hidup kita, Tuhan kita selalu berserta dengan kita. Yuk kita sama-sama memujikan, kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kids, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan Kit dan juga Kak Heri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan. Tujuan yang begitu indah, tujuan yang begitu mulia. Ayo kita siapkan hati kita, kids di rumah mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada.
kepadamu, tak ada yang setia kepadamu, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami, Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap perkataan-Mu. Berkati kakak guru sekolah minggu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai kids, apa kabar? Senang sekali Kak Julia bisa bertemu dengan kids semua untuk belajar firman Tuhan. Meski hanya lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya untuk belajar firman Tuhan. Nah, Kak Julia mau ngajak kalian main-main nih. Permainannya adalah menyebutkan apa kegunaan benda-benda yang ada dalam tas ajaib yang Kak Julia bawa. Kids semua siap? Nah, kids tahu nggak ini benda apa? Ya, betul. Ini adalah penggaris. Kids tahu nggak gunanya untuk apa? Betul sekali, gunanya adalah untuk mengukur panjang, mengukur lebar. Nah, ada apa lagi ya dalam tas ini ya? Kalau ini, kids tahu nggak apa? Betul, ini adalah sendok. Gunanya adalah untuk menyendok makanan, untuk kita makan. Terus ada apa lagi ya? Ini dia. Kids pasti tahu ini apa. Betul, ini adalah gunting. Gunting gunanya untuk menggunting, bisa menggunting kertas, menggunting kain, menggunting plastik dan lainnya. Tapi kids harus hati-hati ya kalau menggunakan gunting ini. Jangan sampai melukai diri kalian dan orang lain. Masih ada nggak ya? Apalagi ya? Ini, wah ini gampang banget. Kids pasti tahu ini apa. Betul banget, ini adalah spidol. Gunanya untuk menulis. Nah, kalau yang ini, kids pasti tahu semua ini apa. Ini adalah handphone. Gunanya adalah bisa untuk menelepon, untuk berkomunikasi dengan teman-teman kids, seperti itu ya. Nah, kids, setiap benda itu dibuat dan diciptakan untuk sebuah kegunaan. Ngomong-ngomong tentang kegunaan, kira-kira segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, apa ya gunanya? Ada yang tahu? Nah, daripada penasaran, kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini ya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1-7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit,
dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Nah, kids, dalam 2 sesi ibadah sebelumnya kita telah melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, dengan satu tujuan, yaitu untuk menunjukkan kemuliaannya. Apa sih kemuliaan Tuhan itu? Dalam bagian ini, Kak Julia akan menjelaskan dan memastikan bahwa kids semua mengerti apa artinya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dapat diartikan sebagai kebesaran Tuhan. Alkitab sering banget menggunakan gambaran cahaya putih yang cemerlang ketika berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Misalnya ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah menghabiskan waktu bersama Tuhan, wajahnya bersinar. Lalu ada contoh yang lain, ketika Yesus diubah rupa, dia bersinar seperti cahaya putih yang cemerlang. Ada juga contoh ketika Paulus bertemu Yesus di jalan ke Damaskus. Dia melihat cahaya yang menyilaukan. Contoh-contoh cahaya yang tadi kakak sebutkan menolong kids untuk dapat memahami betapa murni, bersih, dan kuatnya kemuliaan Tuhan. Tapi tahukah kids bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk cahaya terang? Dalam bagian Mazmur yang tadi dibacakan oleh Kak Rutyani, kita belajar dari Mazmur yang ditulis Raja Daud yang hidup bertahun-tahun setelah Adam dan Hawa. Raja Daud secara khusus menggunakan ciptaan untuk berbicara tentang kemuliaan Allah. Bagi Daud, sangat mudah untuk melihat kemuliaan Tuhan, setidaknya dengan melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan yang ada di sekelilingnya. Contohnya nih, jika kids pernah melihat ke langit pada malam yang cerah dan gelap, mungkin kids bisa melihat bintang yang jumlahnya tidak dapat dihitung, yang banyak sekali. Lalu kids juga melihat matahari yang seperti raksasa bila dibandingkan bumi dan benda-benda langit lainnya. Atau contoh lain, kids bisa melihat kemuliaan Tuhan saat melihat ke pegunungan, atau pada saat kids jalan-jalan di pantai. Semua ciptaan Allah penuh dengan keindahan, keajaiban, dan kekuatan. Semuanya terlihat begitu indah, ajaib, dan kuasa yang lebih besar dari Sang Pencipta yang menciptakan semuanya. Tuhan sungguh-sungguh mulia. Firman Tuhan yang kita pelajari kali ini mengajarkan bahwa semua ciptaan Allah menunjukkan betapa mulianya Allah Sang Pencipta. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengakui kemuliaan Allah. Mengakui bahwa Tuhan itu sungguh mulia karena menciptakan segala sesuatu. Sekaligus juga kids sungguh bersyukur karena Allah yang mulia itu mau bersahabat dengan kids. Allah yang mulia itu mau datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya, dan kita tahu itu semua lewat Alkitab. Kids pasti tahu siapa Allah yang demikian. Ya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah Pencipta yang mulia dan yang mau datang ke dunia. Dengan setia untuk membaca dan belajar firman Tuhan, kids akan makin mengenal Allah, mengasihi Allah, dan hidup bagi Allah. Hebat dan keren kan Allah kita? Allah Pencipta segalanya. Allah yang mulia, namun Dia mau juga dekat dengan kids semua. Tuhan Yesus memberkati kids semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa, sungguh hebat. Kau menciptakan segalanya, Kau menciptakan kami. Tuhan, ajar kami senantiasa untuk bersyukur, untuk senantiasa bisa memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kak Heri akan mengajak kids semuanya untuk bersama-sama berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah online. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersyukur dan senantiasa memuji Tuhan oleh karena Engkau telah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali kepada tugas dan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kids, kita sama-sama sudah mengakhiri akan ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!